dari kemasan itu nilai jual produk tuh bisa tinggi lah, dilihat dari situ ya, first impression seperti itu. Nah, tapi dalam perjalanannya Halo Sobat Fleksi, welcome to Flexipreneur. Oke, hari ini kita lagi ada di Novotel Tangerang dan hari ini saya ditemanin bersama dengan Mbak Sukma. Kayaknya belum afdol kalau belum kenalan. Kita kenalan dulu Mbak Sukma, silakan sama Sobat Fleksi. Halo, nama saya Sukma Paramita Dewi. Kebetulan saya bertugas di sebagai subkoordinator program di Direktorat IKM PFBB di Ditjen IKMA, Industri Kecil, Menengah, dan Aneka. Jadi dari namanya udah kelihatan ya, IKM. IKM. Iya. IKM-nya itu berarti membawahi banyak bidang juga ya Mbak? Iya. Jadi IKM berarti kita itu membina industri-industri yang skalanya kecil, menengah gitu. Nah itu komoditinya banyak, mulai dari pangan, furniture, kerajinan, sandang, dan lain-lain. Kebetulan saya di yang pangan. Oke, PFBB, pangan, furniture, bahan bangunan. Mbak, aku mau nanya Mbak terkait dengan event hari ini. Event hari ini sebenarnya goals-nya itu untuk apa sih? Oke, mungkin cerita dulu ya, singkat juga. Jadi hari ini kan kita sebenarnya kumpul-kumpul sih, rumah kemasan yang ada di Indonesia. Jadi kalau dari data kita sih sekitar ada mungkin 35 lah di seluruh Indonesia yang berada di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, masing-masing ini punya tujuan itu untuk mengembangkan, meningkatkan daya saing IKM melalui kemasan. Jadi kan kita juga sadar ya, dari kemasan itu nilai jual produk tuh bisa tinggi lah, dilihat dari situ ya, first impression seperti itu. Nah, tapi dalam perjalanannya pasti kita temui kendala-kendala dan lain-lain untuk membina IKM ini gitu. Nah, makanya di acara ini kita ya sharing membentuk komunitas, menguatkan komunitas gitu, saling sharing dari yang rumah kemasan yang udah maju gitu kan. Bagaimana sih mereka berkembang, bisa melayani IKM secara konsisten, sehingga daerah-daerah lain yang punya rumah kemasan juga bisa memberikan layanan yang serupa lah gitu. Jadi supaya tambah kuat lah kita layanannya ke IKM. Jadi ya itu sih yang sebenarnya belum sounding mungkin sama teman-teman ya. Sebenarnya di Indonesia itu ada rumah kemasan yang menjadi wadah kalian untuk bisa punya kemasan yang proper nih. Nah, terus Mbak, yang dialami sama teman-teman yang emang in charge langsung nih di rumah kemasan ini, emang kendalanya se-complicated apa sih di tiap-tiap rumah kemasan di Indonesia ya? Oke. Yang utama sih ya, saya juga menangkap dari pembicaraan teman-teman di rumah kemasan. Yang pertama itu yaitu IKM itu kan kalau namanya wirausaha baru nih, misalnya kita menghadapi wirausaha baru, mereka kan masih gambling nih, produk ini akan laris nggak, jadi mereka nggak mau tuh pesan kemasan banyak-banyak dulu. Jadi mereka masih coba trial and error gitu untuk produknya. Jadi mereka tuh pesan kemasannya ya 10, ya 20 gitu. Tapi kami sebagai pelayan gitu kan dari pemerintah, kita harus sediakan itu, kita harus layani itu, karena memang tujuan rumah kemasan itu sebenarnya bukan profit oriented gitu. Jadi memang pembinaan. Jadi untuk IKM-IKM yang baru muncul, baru berjuang, disitulah kita perannya gitu. Saya mau infoin juga nih. Jadi karena kita melihat sudah banyaknya berkembang rumah kemasan di daerah, sebagai Kementerian Perindustrian di pusat, kami ya mempunyai berkewajiban lah ya mengembangkan rumah kemasan di daerah. Jadi kita bentuk platform sih sebenarnya, platform kemasan namanya lah kalau kita sebut. Jadi mereka bisa bergabung di situ, saling ada forum juga situ, ada sharing, ada bisa pesan online gitu. Linknya di sini ya. Linknya kalau yang mau gabung di sini ada linknya. Oke, iya. Jadi IKM yang mau pesan bisa lewat situ. Gitu. Di seluruh Indonesia. Iya. Jadi di situ ada, bisa pilih rumah kemasan mana yang mereka mau pesan. Nah, pastinya sih yang dekat dengan lokasi mereka ya gitu. Seperti itu. Oke. Terus kira-kira yang bisa kita kolaborasiin itu apa sih di sini Mbak? Antara Flexipack dan rumah kemasan gitu. Jadi sebagian besar rumah kemasan, jadi rumah kemasan tugasnya tuh dua sebenarnya. Pertama desain ya, terkait desain, kemudian produksi kemasan. Jadi kalau beberapa rumah kemasan itu sudah punya alat-alat lengkap gitu, bisa mereka produksi standing pouch gitu kan ya, kemasan karton dan lain-lain. Dan menjadi andalan IKM-IKM di daerah lah gitu. Nah, sebagian lagi hanya bersifat klinik atau mendesainkan, jadi belum produksi gitu.
Nah seperti tadi ada beberapa daerah kan, makanya antusias sekali gitu, mereka udah desain terus IKM cetaknya kemana nih gitu kan. Nah mungkin di situ lah bisa kita saling kerjasama, jadi Flexipack mengisi lah ruang itu yang belum bisa diberikan oleh klinik atau rumah kemasan daerah gitu. Banyak sekali yang kita sudah lakukan gitu ya, dan akan terus konsisten gitu. Di internal kami itu kita tiap hari dengan tim itu selalu berpikir apa sih yang mereka IKM butuhkan, seperti itu ya. Jadi dari sisi bahan baku kita juga tangani, kemudian peningkatan teknologi, kemudian pemasaran sampai sertifikasi produk semua kita bina gitu untuk dalam rangka meningkatkan daya saing IKM, karena walaupun kecil tapi kalau produknya bagus bisa bersaing, itu yang kita inginkan gitu. Jadi nggak lelah-lelah tiap hari improvement program-program yang bisa meningkatkan daya saing itu. Oke, dan dari yang terakhir dari saya, semoga Flexipack kedepannya nih bisa jadi partner bisnis yang tepat ya untuk rumah kemasan, dan semoga kedepannya mimpi kita untuk bisa bikin UMKM ini atau IKM ini makin baik ya dari segi kemasannya segera terwujud ya lewat kolaborasi ini. Makin banyak yang ngerebutin IKM makin bagus. Amin. Gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Sukma. Sama-sama. Ya, sampai ketemu lagi nanti di event-event selanjutnya. Oke, Sobat Seleksi. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di event-event selanjutnya.